Panggung kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan semakin panas dengan hadirnya laga head-to-head antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret. Pertandingan ini bukan hanya soal rivalitas di lapangan, tetapi juga menyuguhkan perbandingan mendalam antara kedua skuad yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Secara statistik, salah satu perbedaan mencolok terletak pada rata-rata usia pemain. Timnas Australia memiliki rata-rata usia pemain sebesar 28,2 tahun, menunjukkan pengalaman dan kedewasaan yang menjadi modal penting di kancah internasional. Di sisi lain, Timnas Indonesia hadir dengan rata-rata usia yang lebih muda, yakni 24,9 tahun, yang menggambarkan dinamika dan potensi perkembangan yang masih sangat besar. Perbedaan usia ini tentunya akan berpengaruh pada gaya bermain, di mana Australia cenderung mengandalkan pengalaman sedangkan Indonesia mengedepankan profesionalisme dan semangat juang para pemain muda. Tak hanya soal usia, jumlah pemain yang bermain di kancah internasional juga menjadi poin perbandingan yang menarik. Timnas Indonesia justru memiliki jumlah pemain yang berkarir di klub luar negeri sebanyak 21 orang, mengungguli Australia yang hanya memiliki 16 pemain abroad. Hal ini menunjukkan bahwa skuad Garuda tidak hanya memiliki pengalaman lokal, tetapi juga terbiasa bersaing di level internasional. Pengalaman bermain di liga asing tentu memberikan nilai tambah dalam hal adaptasi taktik dan mental bertanding, yang diharapkan mampu memberikan warna baru dalam laga melawan Australia. Namun, perbandingan yang paling mencuri perhatian adalah nilai pasar skuad kedua tim. Menurut data terkini, nilai pasar skuad Timnas Indonesia mencapai angka fantastis 655 miliar rupiah, sedangkan Timnas Australia berada di angka 421 miliar rupiah. Selisih nilai hingga 200 miliar rupiah ini mengindikasikan besarnya potensi yang dimiliki para pemain Garuda, meskipun di atas kertas Australia memiliki peringkat yang lebih tinggi dalam FIFA Ranking. Angka tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola, yang menyiratkan bahwa nilai pasar tak selalu sejalan dengan peringkat dan prestasi di lapangan. Dalam konteks FIFA Ranking, Australia masih unggul dengan peringkat ke-26 dunia, sementara Indonesia berada di posisi ke-131. Peringkat ini menunjukkan konsistensi dan sejarah performa Australia di kancah internasional yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan di Asia. Meski demikian, adanya disparitas nilai pasar skuad menjadi indikator bahwa potensi Timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim besar tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak pihak berpendapat, nilai pasar yang tinggi merupakan refleksi dari kualitas dan prospek pertumbuhan para pemain muda yang siap bersaing di level tertinggi. Bagi Australia, laga ini merupakan kesempatan untuk mempertahankan dominasi di zona Asia sekaligus menunjukkan pengalaman mereka yang matang. Sedangkan bagi Indonesia, pertandingan ini adalah momen penting untuk membuktikan bahwa di balik peringkat FIFA yang masih rendah, tersimpan potensi dan ambisi besar yang patut diperhitungkan. Masyarakat sepak bola di tanah air tentu menantikan bagaimana kedua tim akan mengatasi tantangan ini dan memperlihatkan performa terbaik demi meraih hasil positif dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Menurut data Transfermarkt, kedua negara sudah bersua sebanyak 16 kali di semua kompetisi. Pada perjumpaan terakhir, Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 10 September tahun 2025. Dari 16 pertandingan tersebut, The Socceroos begitu superior atas Indonesia. Mereka tercatat menang 10 kali dengan 4 di antaranya seri. Itu artinya, Timnas Indonesia pernah meraih kemenangan. Atas Australia, skuad Garuda memang pernah mengalahkan sang tetangga sebanyak 2 kali. Kemenangan pertama diraih pada ajang Praolimpiade 1960 dengan skor 2-0. Hasil positif kedua dicatat pada ajang kualifikasi Piala Dunia 1982 dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Heri Riswanto di menit ke-88. Sejak itu, Indonesia paceklik kemenangan atas Australia. Bahkan, salah satu kekalahan terbesar diderita saat bertemu pada 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor 0-4 di Qatar pada Januari tahun 2024. Lalu, Indonesia juga selalu kalah saban menyambangi kandang Australia. Rekor buruk itu tentu harus diputus pada tanggal 20 Maret tahun 2025.